ketika Yesus menyerahkan nyawanya, itu Bapa sedang bersandiwara, ya berarti memang kawan-kawan ini adalah orang-orang politeis. Jadi Tuhan Anak menyerahkan nyawanya ke Tuhan Bapa. Tapi masalahnya kan mereka nggak pernah jujur hal-hal seperti itu. Jadi hanya di diksi aja. Tetapi hati kecilnya itu takut mengakui politeis. Padahal dari diksinya udah terbaca politeis. Jadi kalau Yesus bukan menyerahkan nyawanya kepada dirinya, lalu menyerahkan kepada siapa? Ya jelas kepada Allah lain. Ada Allah lain selain Yesus, atau Yesus bukan Allah, Yesus adalah manusia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Jadi Yesus memang murni manusia yang diangkat jadi Allah, jadi Tuhan, seperti kawan-kawan Muslim. Ya apa gunanya jadi Kristen, mending udah di rumah Muslim Ustadz nih, sadat aja sekalian. Gitu loh. Ini malah Erben yang disuruh syahadat ini. Tadi saya disuruh baptis sama dia katanya. Nah, ini kan Malikil ini kan saya sebut antikristus. Jadi wajar dia tidak menerima ajaran Kristen. Ini saya kasih tahu sama Ustadz Madia ya. Saya fokus ke Ustadz Madia. Kalau antikristus itu udah sampah gereja itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, ajaran Malikil ini kan sudah sampah gereja, bro. Cuma mereka menganggap diri emas. Perhatikan ya Ustadz. Fokus ke Ustadz aja. Allah Bapa ini Tuhan. Tuhan itu kan gelar, bro. Tuhan itu gelar. Jadi Tuhan Allah artinya di sini penguasa yang transenden. Penguasa yang transenden ini dia adalah Bapa yang memiliki firman dan roh. Dia ini tak terhampiri, data-datanya ada dalam Yohanes 1 ayat 18 dan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 16, bahkan juga dan lain-lain ya, banyak ayat-ayat. Jadi bagaimana dia, Tuhan Allah atau penguasa yang transenden, dapat mewahyukan, menyatakan seluruh karyanya bagi manusia melalui firman-Nya yang diutus menjadi Yesus. Jadi firman ini di dalam diri Allah itu, di dalam diri Tuhan Allah ini. Kenapa? Karena Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 bahwa firman Allah di dalam diri Allah Bapa ini. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi firman dengan dua kodrat. Kodrat firman, kodrat manusia. Jadi Yesus dalam kemanusiaan, dia menjadi hamba yang taat kepada Sang Tuhan Bapa. Ya, Sang Tuhan Allah. Dan Yesus juga di dalam kemanusiaan itu dipanggil Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Ingat ya, kata Tuhan di sini kan itu dari kata Kyrios. Bahasa Inggrisnya Lord atau Tuhan. Jadi Sang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Sang Tuhan Bapa. Kenapa? Karena Tuhan di sini adalah gelar, artinya penguasa. Kalau di Islam saya ganti ini dengan istilah Allah yang batin menyatakan kuasanya kepada manusia melalui Allah yang zohir. Aduh, Mas Erben, saya jadi ingat utang-utang saya kalau gini ini rumusnya. Oh, memang utangmu banyak, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Jadi Allah yang zohir itu Yesus. Allah yang tampak. Kenapa Allah yang tampak? Karena Sang Firman hadir menjadi manusia. Tapi kalau ajaran antikristus mengatakan bahwa Allah Bapa berubah rupa menjadi Yesus. Kemudian Yesus menyerahkan nyawanya kepada dirinya sendiri. Sehingga Yesus itu menjadi sedang bermain pantomim di kayu salib. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Oke, itu ya. Jadi kata Tuhan di sini ini harus dipahami. Tuhan itu gelar, artinya penguasa. Jadi Allah juga adalah penguasa. Allah penguasa, Yesus penguasa, Raja juga penguasa. Raja. Bedanya adalah Allah penguasa yang transenden, Yesus penguasa yang imanen, Raja penguasa yang terbatas. Allah Bapa penguasa yang transenden memberikan dan menyatakan kuasanya melalui Yesus Kristus.
Kalau raja menyatakan kuasanya dalam lingkup wilayahnya sendiri, kecil. Jadi kata Tuhan di sini ini gelar. Nah, ini. Semoga orang-orang yang antikristus mengerti ya. Nabi-nabi terdahulu ada yang kenal nggak sama Yesus? Nabi-nabi terdahulu, perhatikan ya, di dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada para nabi melalui firman yang teofani. Jadi yang dikenal di dalam Nabi PL itu, bukan inkarnasi Kristus, bukan inkarnasi firman, tapi teofani firman. Inilah yang disebut dengan malaikat, yang disebut dengan malaikat Tuhan. Atau teofani itu bisa juga tidak pernah dikabarkan sama nabi-nabi terdahulu. Di dalam perjanjian lama itu ada. Oke, saya Bahkan para nabi itu teofani kalau di dalam PL, teofani firman Allah. Wih, keren. Saya tanggapi ya, boleh. Saya tanggapi dengan gambar pula ya. Pak Bos dibesarkan. Jadi kata Erben, Sang Tuhan Kristus menyerahkan nyawa ke Sang Tuhan Bapa. Tetapi ditanya, berapa Tuhan? Satu. Nah, itu sesuatu yang tidak logis dari diksi seperti itu. Lalu dia menggambar Sang Bapa, di dalamnya ada firman, ada Roh Kudus. Berarti logikanya dari gambar ini, firman dan Roh Kudus itu tidak maha, yang maha itu Bapa. Nah, itu logikanya loh. Karena firman ini tidak seperti Bapa yang lingkaran besar ini, Roh Kudus juga tidak seperti Bapa yang lingkaran besar. Jadi Sang Firman dan Roh Kudus itu tidak kuasa, tidak maha. Nah, kalau Erben menyembah Tuhan yang tidak maha kuasa, ya ngapain, bro? Ya kan? Jadi cara menarasikan itu tolong dipikirkan, itu konsekuensi logis tuh. Jadi jangan sembarangan saja menggambar kayak begini menggambar. Artinya ini yang ditampung dengan penampung, kan penampung yang lebih besar, gitu logikanya. Kecuali Anda menggambar begini, ini Sang Bapa, lalu Sang Firman sama besarnya, lalu Sang Roh Kudus sama besarnya, ketiganya. Nah, ini sudah triteos. Tetapi kalau yang begini gambarnya, yang dua ini ditampung oleh Bapa ini, Bapa yang maha kuasa, duanya tidak maha kuasa, itu loh. Paham ya? Jadi cara-cara seperti itu gampang sekali untuk dibantah. Ya, lalu Anda itu harus mengikrarkan sekarang Anda politeis. Sang Tuhan Kristus menyerahkan nyawa ke Sang Tuhan Bapa. Nah, Sang Tuhan Kristus bukan Sang Tuhan Bapa. Sang Tuhan Bapa bukan Sang Tuhan Kristus. Dan kelupaan di sini Roh Kudusnya. Roh Kudusnya kemana? Tapi nggak apa-apa, nantilah kita bahas tentang Roh Kudusnya. Tetapi dari diksi ini, dari narasi ini, penjelasan ini kan sudah dua Tuhan. Oh tidak, itu satu hakikatnya. Hakikatnya apa? Panjang lagi diskusinya, capek situ ngejar-ngejarnya, bodreks lagi. Gitu loh bro. Jadi konsekuensi dari gambarmu itu, penampung itu lebih besar dari yang ditampung. Jadi Yesus itu tidak maha kuasa jadinya, Roh Kudus tidak maha kuasa jadinya. Nah sekarang kamu berani nggak mengakui Yesus tidak maha kuasa? Kalau kamu mengakui Yesus maha kuasa, maha itu sifatnya singular loh. You tahu kan singular itu apa? Itu maha singular, karena maha itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Itu maha. Definisi dari kata maha itu tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara. Jadi maha itu sifatnya singular, bukan plural. Nah kalau Yesus itu tidak maha kuasa, ya kan ngapain kamu beriman? Kalau Bapa yang maha kuasa, logikanya you beriman kepada Bapa, karena Bapa yang maha kuasa. Gitu loh bro, saya harap Anda ngerti. Ini penjelasan anak kecil loh. Ya, silakan. Dan aja Jadi dulu Mas Erben, bentar ya Mas Erben ya. Ini ada teman kita. Iya, bentar aja. Ada Ustadz Alif sama Mas Ardi. Monggo Ustadz, kalau menurut Ustadz Alif nih, 1 menit aja Ustadz Alif, maksimal 2 menit lah. Menurut Ustadz Alif, kira-kira dari dua konsep ini yang lebih masuk akal yang mana untuk menjadikan Yesus itu Tuhan? Monggo Ustadz Alif dulu.
Saya akan kasih data-datanya sebentar, bro. Siap. Jangan banyak Iya, dong. iya. Saya tidak akan banyak menanggapi aman .rb. Aman .rb. Kalau masalah konsep konsisten Tuhan satu intinya gitu ya. Ustaz Alif mungkin Ustaz. Suaranya Ustaz, tidak kedengeran. Oh, lanjut dulu kalau nggak lanjut dulu. Aku perbaiki dulu perangkat tadi. Oke, aku dulu ya. Ya, monggo Mas Ardi, tunggu dulu 2 menit aja Mas Arben. Setelah ini jenengan wis. Mas Ardi, monggo. Mungkin menurut Mas Ardi gimana? Ya, kalau menurut saya ini bukan saya bandingkan dengan Islam ya. Kalau dibandingkan dengan Islam, keduanya nggak masuk akal. Tapi saya membandingkan di antara Erben dan juga Malikil. Jadi kedua konsep itu ya, tidak keluar dari kedua konsep itu ya. Dari kedua konsep itu memang yang paling masuk akal bisa dipikir ya logical reasoning itu konsepnya Malikil. Kalau konsepnya Erben bisa dibilang logical fallacy. Kita tidak keluar dari kedua konsep itu. Jadi seperti itu. Itu kalau menurut saya. Karena penjelasan dari Erben tadi kalau umpamanya dikejar kemana-mana juga pasti betul kata Malikil memang. Habis botrek banyak ntar. Bahkan bukan cuma botrek, mungkin kalpanak juga. Oke. Sekarang kamu silakan bertanya sama saya, Ardian. Saya jelaskan. Oke. Ya, biar dilanjut aja ntar. Oke. Perhatikan ya. Mungkin dipermudah bahasanya Mas Erben biar orang-orang paham. Kalau Malikil tadi mengatakan bahwa Bapa dipisah dari firman dengan roh, itulah antikristus dia kan? Tetapi saya katakan bahwa firman Allah di dalam diri Bapa, firman Allah di dalam dirinya, rohnya di dalam dirinya. Bahkan saya katakan tadi Bapa itu Allah yang Esa, yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu adalah Maha Kuasa yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu transenden yang kekal bersama firman dan rohnya. Bapa itu Yahweh bersama firman dan roh. Firman dan roh itu satu di dalam hakikat sang Bapa. Seperti Malikil ya, Malikil itu ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tubuh, jiwa, dan roh di dalam hakikat Malikil ini dapat dibedakan, tapi tidak terpisah hakikatnya Malikil antikristus. Ini hakikatnya. Kecuali kalau Malikil menganggap bahwa jiwanya lebih kecil dari tubuhnya, rohnya juga lebih kecil dari tubuhnya. Artinya ini Malikil ini memang antikristus. Tidak mengenal dirinya sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan. Dirinya saja dia tidak bisa kenal, apalagi mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Tadi saya sudah katakan kata Tuhan itu gelar. Kata gelar ini sepadan dengan kata Robbi. Kalau orang Muslim ngerti kata Robbi. Kata Robbi itu bisa dipakai sebagai gelar kepada Allah. Bisa dipakai gelar kepada Yesus, bisa gelar dipakai kepada seorang manusia, seorang raja. Demikian juga dengan kata Tuhan. Tapi Malikil itu kan nggak ngerti bahwa Tuhan itu gelar. Yang dia tahu Tuhan itu apa? Odong-odong dia mengunya. Makanya saya bilang antikristus. Jadi kalau kalian katakan ajaran Malikil masuk akal, kenapa? Karena kalian memang hendak menghancurkan Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Bapa mati. Yang mati itu adalah firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus yang punya kodrat firman dan kodrat manusia. Jadi kalau kalian memuji Malikil, mengatakan ajaran Malikil masuk akal. Kenapa? Karena akal kalian sejalan, setara dengan akal Malikil, yaitu akal antikristus. Bahkan sebenarnya Quran pun tidak setuju dengan ajaran Malikil, Ardiansa. Kenapa? Karena di dalam Quran Allah tidak pernah mati. Tetapi Malikil mengajarkan Allah yang mati. Artinya si Ardiansa hendak mengatakan bahwa akalnya setara dengan akal antikristus. Itu yang harus kamu tahu, Ardiansa. Akalmu setara dengan akal antikristus. Biarkan ya. Ini kata Tuhan di sini, bentar. Kata Tuhan di sini itu adalah kata gelar. Gelar itu digunakan luas. Kata Tuhan itu digunakan 717 kali di dalam Alkitab. Dan saya bisa tunjukkan kepada siapa saja kata Tuhan Kyrios ini digunakan. Kyrios ini. Kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja, bahkan kepada seorang Abraham pun dipanggil sebagai Kyrios. Termasuk keledai yang menambatkan keledai itu, yang menambatkan keledai disebut Kyrios. Jadi masalahnya si Malikil ini kan nggak pernah belajar dan tidak bisa diajar. Kenapa?
Karena otaknya sudah dikuasai antikristus. Mana pernah Allah Bapa mati? Gak pernah Allah Bapa mati. Yang mati itu adalah inkarnasi firman Allah Bapa. Kenapa? Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 firman itu di dalam diri Allah. Ini firman itu kecerdasan Allah yang maha kuasa. Kalau Malikil tadi mengatakan firman tidak maha kuasa, firman tidak kekal, artinya antikristus. Sedangkan ajaran gereja itu mengatakan firman kekal di dalam diri Allah, sehakikat dengan Bapa. Roh kekal di dalam hakikat Bapa, sehakikat dengan Bapa, maha kuasa. Jadi Malikil, kamu bertobat. Tidak ada orang Kristen mengatakan bahwa firman lebih kecil dari Bapa, itu ajaran setan. Roh lebih kecil dari Bapa, enggak. Firman itu kecerdasan Allah yang maha kuasa. Roh itu adalah hidup Allah yang maha kuasa. Hidup Allah, kecerdasan Allah tidak pernah lebih kecil dan tidak pernah lebih rendah daripada Bapa. Jadi ajaran yang kamu sampaikan itu ajaran setan. Aduh, minta diusir dia ini, sudah Erben. Nah, ini jadi kata Erben, Bapa bersama. Kata bersama esensinya itu nggak pernah di dalam, bersama itu di luar. Berarti Bapa bersama firman dan rohnya. Lalu dengan analogi tubuh, jiwa dan roh, tubuh, jiwa dan roh itu dengan dikotomi manusia. Ya, ini inkonsistennya logika falasi Erben. Saya patahkan nih. Jadi Bapa itu kan Bapa, lalu firman, lalu Roh Kudus. Jiwanya lupa. Jiwa. Bapak punya jiwa? Punya jiwa. Jadi bukan Tritunggal lagi. Itu kecerdasan dulu, jangan jiwa. dipotong. Kamu jangan framing, bro. Sebentar. Kamu antikristus, bro. Loh, jangan histeris lah. Bukan antikristus, kamu antikristus. Gantian. Seperti yang kamu ajarkan saya Ya sampaikan. udah. Dalam nama Yesus, Udah, antikristus, gantian. kamu akan binasa. Ya, Iya, gantian, astaga. Ben. Jadi ini bukan. Saya tanya dulu sebentar. Aduh, Saya sebentar tanya dulu Erben, gantian lah. Biasa. Kamu Saya panik mau sama dia, sebentar Malikil. Saya mau Oh, sebentar dulu, saya belum selesai. Sama dia, selesai. Belum selesai saya hanya Erben. mati dulu samamu. Sebentar dulu. Subhanahu wa ta'ala mati. Halo, kamu nggak usah ngurusin kita orang kalau kitamu sendiri belum benar. Ardiansa jawab dulu. Kamu baca kitamu sendiri belum benar. Jadi lu ngurusin kita orang. Ben nggak Bukan. serupa. Ardiansa, kamu tadi mengatakan ajaran Malikil masuk akal. Saya akan cross check samamu. Saya fokus samamu. Oke. Apakah Sebentar Allah dulu, tidak saya belum selesai. Dulu, Ardiansa. Sebentar dulu. Saya tidak akan diam sebelum Ini bukan Tritunggal, ini Fortuner ini Fortuner. Kristus diam. Ini Fortuner ini bukan Tritunggal Dalam nama ini. Yesus, anak Allah, Fokus firman menjadi Malikil aja, manusia, fokus Malikil, ke Malikil. diam. Ini Fortuner ini. Fokus ke Malik. Ini bukan Tritunggal, ini Fortuner ini Erben. Ini Ya ini Fortuner. Jangan merasa PK. Iya. Ini Fortuner. Nah, Malikil, apa? Ardiansa. Bentar Iya, dulu, iya, Malikil iya. diam. ini bukan Tritunggal, ini Fortuner. Jiwa Bapak kamu lupakan. Subhanahu wa ta'ala mati. Jiwa Bapak lupa tuh. Ardiansa. Jiwa Bapak lupa. Fortuner ini bukan Tritunggal. Jiwa itu bagian dari firman. Siapa bilang? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Jiwa bagian dari firman. Tenang. Ardiansa, apakah Bapak bersama tuh, bersama. Bapak bentar bersama. dulu. Sebentar dulu. Allah subhanahu wa Sebentar ta'ala dulu, mati. Erben. Aduh, panik ini Kamu Erben diam ini. dulu Malikil dalam nama Sebentar Yesus, dulu. Antikristus. Loh, Kamu juga katanya. Kristen sama Malikil ya. Loh, loh. Saya mau layan Muslim aja. Kenapa begitu kamu? Ini loh. Mancing tahu. Kamu itu bukan Tritunggal, bukan Tritunggal. Kamu dan Tapi Pak Mati. Fortuner. Gini deh. Oke. Bentar, saya mau ngomong dulu ya. Dua-duanya diem. Gini deh. Saya ngomong dulu sebentar. Apakah Jadi gini. Allah subhanahu wa ta'ala mati? Jawab. Sabar. Diem dulu gitu loh. Nanti saya akan jawab pertanyaannya Erben. Saya nggak akan kemana-mana. Yang jelas Kau Anda jawab dulu, diskusi enggak. dulu. Saya sekarang Anda fokus diskusi lagi. dulu dengan Kamu selesai baru Malikil. Selesaikan dulu dengan Malikil. Bukan, Setelah enggak. kalian selesai, dengerin. Naja, kurbankan Ardian Malikil dengerin dengan dulu. Ardiansa. Katanya Bicara saya mau tentang ngomong. kelahan. Kok malah kamu ngomong? Ya udah kamu ngomong. Saya diem. Ya udah kamu ngomong. Tenang, silakan. Ardiansa, kamu dokter jangan rasa TK.
Oke, kamu dokter tolong jangan rasa teka. Apakah Allah Subhanahu wa taala mungkin mati? Sudah saya jawab. Jawab. Oke, saya tadi bilang bahwa jangan dipotong, diam dulu. Woi. Oke, saya akan menjawab, dengerin ya. Saya tadi diberi pertanyaan oleh Ustadz Wafi. Dari kedua ini, yang mana yang menurut Ardiansa masuk akal? Betul ya Ustadz Wafi ya? Oke. Nah, Sekarang akal yang kamu tidak- gunakan akal dengerin Islam dulu. atau Katanya akal saya mau bulus? suruh jawab, kok malah kamu ngomong. Ya Jawab udah kamu aja. ngomong. Allah Subhanahu wa taala bisa nggak digebukin disalibkan? Iya. Jawab. Allah. Iya, gantian ngomongnya gitu loh. Silakan Bang Ardi atau Malikil dulu. Ngomongnya gantian. Lagi. Dia minta di-kick itu sebenarnya. Jadi kalau Tritunggal udah histeri seperti itu minta di-kick gitu. Halo. Loh, mana sudah Mas Erben? Udah kabur. Nah. Halo, tes. Ya, Mas Ardi, monggo. Tes. Aduh. Saya garis dulu biar nggak jadi fitnah ya. Garis bawahi dulu biar nggak jadi fitnah. Oke. Tadi saya ditanya oleh Ustadz Wahfi, dari kedua ajaran itu mana yang masuk akal. Kemudian saya jawab dengan pembatasan juga ya. Saya batasi juga. Kalau dipandang dari kedua ajaran itu tanpa melibatkan ajaran Islam ya, dengerin ya, tanpa melibatkan ajaran Islam. Karena apa? Karena kalau dilibatkan ajaran Islam, kedua-duanya nggak masuk akal. Ya. Gitu loh. Tetapi kalau saya disuruh menilai kedua ajaran tersebut, di antara dua itu, satu ajaran Erben, dua ajaran Malikil. Yang mana di antara kedua itu yang mendekati masuk akal? Ya ajarannya Malikil gitu loh. Paham nggak si Erben itu tadi? Karena gini, Mas Botolnya Ardi, minta ampun gitu. Mas Ardi, jadi gini, maksudnya kan kita dari dulu meyakini bahwa orang Kristen itu menyembah Yesus. Nah, kalau sudah menyembah Yesus, yang paling masuk akal ya Mas Ardi ini gak bulat, maksudnya itu ya sudah Yesus itulah Allah. Betul. Gitu Betul. maksudnya. Bukan berarti kita Ya, meyakini dia nggak Yesus itu paham. Tuhan kita, bukan. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutkan sedikit bro soal tadi. Saya lanjutkan Waalaikumsalam sedikit. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Erben kan bawa trikotomi kan, tubuh, jiwa dan roh. Dia bawa ke dalam pemahaman Tritunggalnya. Dia lupa bahwa ada Bapa, Firman, Roh dan jiwa. Dia lupa itu jiwa. Bapa punya jiwa, punya. Nah, ini bukan Tritunggal lagi, ini Fortuner namanya. Itu loh. Erben katanya merasa diblokir Ustadz. Nah. Erben katanya merasa diblokir. Lalu dia bilang, Naik lagi dia. Lagi. oh, Naik nggak apa-apa, lagi. naikin dia lagi. Nah. Bukan Erben namanya. Kalau nggak fitnah Ya. bukan Erben. Tapi Ya. paling lucu ada cuma satu sih. Cuman lucu itu tadi si Malikil kan disuruh diam dalam nama Trinitasnya ya. Rupanya gagal. Oke, sebentar. Untuk yang satu diblokir sama hostnya siapa yang tidak tahu. Erben dengerin Sebentar. Saya Dengerin fokus jawaban dengan saya ya. Ardiansa Dr. Dengerin Prasatika. jawaban saya. Bukan saya, kamu takut dengan Malikil. Hah? Oke. Dengan Malikil lah. Dengan Malikil lah. Bukan. Kenapa kamu takut dengan Malikil? Sekarang saya dengan Ardiansa rasa. Iya, iya. Udah, kamu nggak usah ini, itu kamu mau lari. Kamu anti. Coba jelaskan ajaran Fortunermu, coba jelaskan ajaran Gini Fortuner. Malikil setelah sama saya 30 detik ya, setelah saya jelaskan kembali lagi ke Malikil, janji ya. Enggak. Saya fokus dengan kamu berbicara. Putih ya. Yakin bahwa kamu bukan. Oke, dengerin jawaban saya. Buka gigimu lebar-lebar ya, dengerin ya. Waduh, kamu itu gimana sih? Dengerin saya mau ngomong. Allah Subhanahu wa taala bisa Kok disalibkan, malah bisa kamu jelasin digebukin. itu dulu. Silakan. Katanya saya suruh jawab. Sekarang kamu yang ngomong. Ya udah kamu yang ngomong, saya diem. Oke, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus disamakan Malikil dengan Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta mati disalibkan, dan kamu katakan itu masuk akal, berarti akalmu adalah akal bulus, bukan akal Islam. Iya, Karena Islam dan Kristen sepakat Allah itu tidak pernah berubah menjadi apapun. Tetapi Allah itu adalah Dia yang transenden di Kristen, di Islam itu Allah yang zat. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Malikil mengatakan Allah Bapa adalah Allah
yang disamakan dengan Allah SWT berubah menjadi manusia namanya Yesus, maka kamu sedang berdiri di dua kaki dan kamu sedang menghancurkan akidahmu demi menyerang saya, menyerang iman Kristen. Saya wakili ya. Sebentar Ardiansa. Saya mau tanya dulu sama kamu. Bentar, tenang. Ardiansa, Allah yang kamu sembah hidup atau mati? Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Allah yang kamu sembah hidup atau mati? Saya menyembah Allah, bukan Allah. Udah terserah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kamu sembah hidup atau mati? Loh, saya menyembah Allah, bukan Allah. Udah terserah. Hidup atau mati itu yang kamu sembah? Hidup. Oke, orang Kristen mengatakan hidupnya itulah sebagai rohnya. Allah yang kamu sembah punya pikiran, punya kecerdasan, punya jiwa. Allah itu maha hidup, maha segalanya. Maha hidupnya itulah rohnya. Kalau di Kristen itu maha hidupnya itu roh. Ngapain bilang roh-roh segala? Nggak ada konsep roh. Maha hidup Allah itu di Kristen sepadan dengan roh Allah. Sekarang saya tanya, kabur dari Malikin ini. Allah yang kamu sembah punya kecerdasan, punya pikiran, punya keinginan enggak? Allah yang kamu sembah punya kecerdasan, punya keinginan, punya pikiran, punya ilmu enggak? Saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Ardiansa dulu. Udah. Kamu kan nggak ngerti siapa Tuhanmu, saya ajari kamu gini. Ini. Sebentar. Ini RB, dengar dulu. Santai, gantian lah bicaranya RB. Putra dan Roh Kudus, Antikristus diam. Mau sampah gereja kamu. Diam dulu RB. Saya tidak mau berbicara dengan sampah gereja. Kenapa kamu takut? Enggak, aku fokus ke Ardiansa. Kenapa kamu takut? Saya kamu dokter, jawab dokter. Coba kamu bilang dulu kenapa kamu takut Maligil? Allah yang kamu sembah Kalau iman benar RB, mengapa you takut? Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Antikristus diam. Ya udah, dalam nama Triteus toh. Dalam nama Triteus toh. Yang kamu sembah punya kecerdasan, punya ilmu, punya pikiran, punya pengetahuan tidak? Ben, gini, kamu belajar berbahasa. Kalau punya berarti sebelumnya belum memiliki. Putra dan Roh Kudus, Antikristus diam. Ini Erben baru belajar bahasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Malikin Ini Antikristus diam. Erben, diksi yang benar. Kamu saya ajari kamu loh, saya ajari gratis. Ini RB, diksi yang benar. Jadi Allah itu bukan punya kecerdasan, tetapi Allah itu kecerdasannya itu sendiri. Begitu loh. Kalau Allah punya, berarti ada fase di mana dia tidak memiliki. Begitu cara menyampaikan. Kau ini loh, kayak nanti kamu bicaranya. Allah itu adalah sang pengetahuan itu, atau Allah. Jangan bilang, oh Allah punya pengetahuan, berarti Allah punya sebelumnya belum punya pengetahuan. Begitu. Kok malah Erben yang diam nih? Padahal udah isi Maligil. Aku nggak mau tanggapi Maligil, Antikristus. Gini. Kamu kan tidak percaya. Kamu mau Sebentar dulu. tentang hakikat Allah? Ini dengan saya kamu di sini, dengan saya. Nih. Udah kamu tenang. Dokter Nih. Lasateka, ayo. Gini. Sebentar, santai aja. Duduk silakan. Udah santai, kita berdua aja. Kenapa you ketakutan dengan saya? Gak usah, kamu nggak ada Kenapa? ilmu. Antikristus. Kenapa you ketakutan? Nah, Oke, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat siapa ya Ben? penguasa Yesus, Tuhan Kyrios. Ini tulisannya apa? Mayat apa? Tuhan Kyrios itu gelar. Yesus namanya, Tuhan Iya. itu gelar bagi Yesus. Oh iya, jadi Tuhan. Gelar itu penguasa. Oke. Jadi Tuhanmu berapa Irben? Tuhan itu sekarang saya kasih apa? Ustaz aja, saya jelaskan lagi. Udah, saya tanya Tuhanmu ada berapa? Tenang. Sekarang Tuhanmu ada berapa? Tuhan itu gelar. Iya, ada berapa Tuhanmu? Ada Ini berapa satu Tuhanmu? Tuhan. Iya, ada berapa Tuhanmu? Di dalam Alkitab kata Tuhan itu Iya, ada berapa Tuhanmu? bodoh, Antikristus. Loh, kok begitu? Ada berapa Tuhanmu? Ini lihat ya, saya Ada berapa Tuhanmu? Saya jawab dulu. Saya akan tunjukkan. Ada berapa Tuhanmu? Bahwa Antikristus itu memang Saya tanya, kamu menolak Tuhan mati? Ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? Bukan ya. Menaja Ada berapa Tuhanmu, Erben? Ustaz Naja, Erben, ada berapa Tuhanmu, Erben? Ustaz Naja kasih di kolom besar.
Bukan jawab dulu, ada berapa Tuhanmu? Kalau kamu mau doa. Kalian, aku bicara data, bukan bicara Oke, contoh. silakan. Lihat. Nah, Kata kurios, lihat ya, digunakan 717 kali dalam Alkitab. Dapat diartikan pemilik, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Perhatikan, kalau Tuhan itu menunjuk kepada sosok yang punya keilahian atau Allah itu sendiri bisa. Tapi kalau Tuhan itu bisa diartikan Tuhan-Tuhan biasa. Ini dia. Di mana digunakan? Tuhan biasa. Lo dengarkan, ini data. Kamu Yesus sudah itu cek Tuhan nggak? biasa atau Tuhan Maha Besar? Saya mau kasih tahu sama kalian semua. Saya tanya, Yesus itu Tuhan Maha Tinggi atau Saya Maha sudah Biasa? baca satu-satu biar tahu kalian. Saya baca ya. Oke. Ini lihat diartikan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ada kadang Tuhan, 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 Tuhan. Bahkan di sini ini dikatakan Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuannya, Tuannya lihat ini ya. Yesus Tuhan langit dan bumi bukan? Oke. Yesus Tuhan langit dan Jadi bumi bukan? ini kayak anak TK ya. Balik itu lihat ya. Dengarkan Yesus ya. Tuhan langit dan bumi bukan? Kamu itu enggak ngerti. Yesus apa-apa, Tuhan kamu langit dan mikir. bumi bukan menurutmu? Bapak itu, Bapak Tuhan Oh, langit jadi dan bukan bumi. Yesus, bukan Yesus. Loh, Yesus itu firman Bapa. Oh iya, saya tanya Yesus Oke, Tuhan langit dan bumi Yesus bukan dalam nama menurutmu? Yesus. Oke ya. Saya tanya Kamu menurutmu, Yesus jangan Tuhan langit dan bumi menjadikan bukan? Tuhan. Aduh, antikristus. Saya tanya Yesus bagimu Tuhan langit dan bumi bukan? Ya, gini ya, lihat ya. Saya kasih Jangan contoh sama munafik kalian. beriman, yang benar imannya jujur. Antikristus. Saya tanya Yesus bagimu, saya tanya Oke. bagimu Yesus Tuhan langit dan bumi bukan? Jawab, Dengarkan cuci saya. jawab dulu itu. Gelar Tuhan ya, saya tunjukkan. Iya, saya tanya bagimu Yesus Tuhan langit dan bumi Perhatikan bukan? ya, teman-teman. Ini etimologi kata Saya Tuhan. tanya Itu dulu, berasal dari kata bagimu Yesus Tuhan langit dan bumi Tuhan. bukan? Memiliki antikristus. Contoh ini, saya kasih data ini. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Kalau bahasa Yunani, kamu dengar, bahasa Yunani itu tidak Dengarkan ya. spesifik. Semua Islam perhatikan. Ngajarin apa? Loh, kamu ngajarin apa ini data? Kata Yunani tidak ada secara spesifik membedakan Tuhan dengan Tuhan. Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Kata Kata kurios, Yunani, kata Tuhan dipakai sebagai gelar kepada kaisar. Sekarang bahasa coba kita Yunani, kata. Erben, Kata biar kurios kau dipakai tahu, sebagai gelar bahasa kepada orang Yunani. yang memiliki hamba. Kata kurios dipakai sebagai Diaturlah, gelar bros, biar kepada ngerti. Abraham. Perhatikan ya. Kata kurios dipakai sebagai gelar panggilan kepada pemilik keledai yang digunakan